Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Ayu. Kali ini aku ingin bercerita tentang sidang tesis kemarin. Apa saja sih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam tesis itu gitu kan. Tapi sebelum masuk ke sana, aku ingin kalian tahu bahwa sebelum kita sidang itu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu kan. Yang pertama itu yang paling utama adalah kesehatan. Kenapa? Karena tanpa disadari ya, awalnya aku agak kurang begitu notice tentang kesehatan ini kan. Ya udahlah, yang penting kita berdoa, terus juga persiapkan presentasinya gitu kan, terus materinya gitu. Tapi pas menuju 2 hari 3 hari ke hari H sidang itu, aku kena mah tuh, entah itu karena memang makan yang salah atau karena memang deg-degan ya, nervous juga. Nah itu tuh yang harus bisa kita kontrol. Kemarin juga salahnya karena aku juga kan ada mah, terus aku minum kopi, nah semakin nambah tuh mahnya. Nah itu hal-hal yang memang harus sangat-sangat diperhatikan sebelum kita sidang. Terus yang kedua itu tadi udah aku singgung juga, PPT dan presentasi. Di kampus aku itu aku dikasih waktu 15 menit untuk mempresentasikan penelitian aku. Jadi sebetulnya kan ini yang baru aku tahu, sebenarnya kan dosen pembimbing ataupun dosen penguji pun itu udah baca tuh draft tesis kita. Jadi sebetulnya mereka itu udah tahu dalamnya kayak gimana, isinya kayak gimana, hasil penelitiannya kayak gimana. Jadi kita presentasi itu hanya mengulang atau mempresentasikan hal-hal yang penting aja gitu kan, untuk recall juga. Nah terus juga kita harus tahu bahwa dosen pembimbing, dosen penguji, pokoknya yang ada di sana itu mereka profesional. Jadi apa saja yang perlu mereka tanyakan, dan juga untuk sebetulnya sih setelah aku rasain ya, pertanyaan-pertanyaan mereka itu lebih ke justru memperkaya tesis kita gitu kan. Kita mikirnya kita di sana sendiri diserang gitu kan, terus lulus atau enggak gitu. Tapi ternyata setelah aku menjalani itu, aku rasa dengan pertanyaan-pertanyaan dosen penguji itu malah memperkaya hasil penelitian kita gitu. Terus juga yang ketiga, berdoa kan, jangan lupa minta doa dari orang-orang terdekat, dari orang tua juga, karena itu yang paling utama. Terus juga jangan terlalu berperasaan atau don't take it personally, karena segimanapun kejamnya dosen penguji gitu kan, itu ya profesional mereka perlu menerapkan itu, dan mereka ingin tahu ketika kita dicecer itu kita tuh kayak gimana gitu. Jadi bukan karena mereka jahat ya tapi karena memang ya itu pekerjaannya mereka untuk menguji kita gitu. Jangan terlalu baper lah. Itu sih apa ya, beberapa hal yang aku pelajari dari sidang tesis kemarin. Oke, terus pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, pastikan itu jadi dosen penguji aku tuh runtun dari bab 1 dulu. Latar belakang kan penelitian aku tentang pengaruh daya tarik iklan, dan juga BA, brand ambassador, yang dari aktor Korea itu terhadap citra merek, dan juga dampaknya pada minat beli produk kecantikan yang baru-baru ini di Indonesia gitu. Nah terus di latar belakang kan sebenarnya kita udah jelasin tuh kenapa si aktris ini yang dipilih gitu kan. Terus produk kecantikan ini tuh siapa dan kenapa kita memilih itu gitu kan. Pokoknya kita memperdalam apa sih fenomena yang terjadi di lapangan gitu kan, yang berhubungan dengan brand ambassador atau juga dengan produk tersebut. Terus yang aku
nggak expect pertanyaannya adalah, kan aku pikir ya udah latar belakang aku udah cukup gitu ya, ternyata dosen penguji aku tuh nanya kenapa sih harus brand ambassador laki-laki yang dijadikan sebagai BA gitu, BA padahal ini produknya produk kecantikan, dan produk kecantikan kan identik sama konsumennya juga perempuan. Nah kenapa? Jadi itu di latar belakang yang ditanyakan ya. Terus juga yang bab 2 sih tidak terlalu dipertanyakan ya, selama teori dan juga runtutan ke bawah variabelnya itu, dimensinya itu sudah mencukupi. Terus yang bab 3 aku juga ditanya tentang metodologi penelitian, apa itu konstruk ya kan. Kalau misalnya di penelitian kalian nulis variabel atau konstruk atau variabel antara intervening gitu, nah dosen penguji itu juga nanya konstruknya apa sih gitu, variabelnya apa gitu. Nah terus kita tuh harus hafal, karena ya bisa jadi mereka hanya menguji kita tuh paham gak sih apa yang kita tulis gitu kan. Terus juga tekniknya apa, kan kebetulan kemarin itu aku ambil kuantitatif, terus juga teknik penyebaran kuesionernya itu melalui snowball sampling. Nah ditanyain kenapa menggunakan teknik snowball sampling. Selanjutnya ketika kita udah jelasin alasan kenapa kita ambil snowball sampling, penguji semakin tertarik tuh. Misalkan kenapa ya, karena jumlah orang yang kriteria responden yang telah kita susun itu kita tidak tahu jumlahnya berapa gitu kan, sehingga kita menggunakan teknik snowball sampling untuk bisa mendapatkan orang-orang dengan kriteria responden yang telah kita tetapkan. Nah terus penguji aku tuh tertarik berapa lama itu dilakukan gitu. Kebetulan kan snowball sampling aku itu kurang lebih kurang dari 1 bulan. Aku bilang kan ternyata itu waktu yang agak lama ya untuk penelitian gitu. Nah kenapa sih kok bisa lama ya gitu, dia bilang. Nah gitu dosen penguji aku tuh bilang kalau alasan atau hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan juga itu harus ditulis di tesis, karena itu juga bisa jadi bahan untuk nanti teman-teman angkatan yang lain yang bawah gitu yang membaca tesis kita itu bisa tahu, oh iya ini snowball sampling itu kelemahannya apa gitu. Oke, terus lanjut lagi ke bab 4, dosen penguji nanya tentang pembahasan ya, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kemudian aku kan bilang kalau misalkan dari responden itu jenis kelamin yang paling banyak mengisi itu 96 orang itu terdiri dari perempuan dan 4 orang dari laki-laki. Kebetulan jumlah total respondennya itu 100. Nah itu tuh harus dijelaskan kata penguji, kenapa sih bisa perempuan itu paling banyak yang mengisi responden. Terus juga usia, kenapa usia misalkan yang paling banyak itu 26 sampai 35 tahun yang mengisi, kenapa gitu. Terus dari pekerjaan juga, misalkan para pekerja atau pegawai yang paling banyak, kenapa. Penghasilan juga iya, kenapa. Kemudian domisili, aku kan domisili yang mengisi itu pakai snowball sampling itu di mana-mana ya, maksudnya dari Jakarta, Tangerang, terus juga Bekasi, ada juga yang di luar Jabodetabek, misalkan ada di Malang, terus di mana gitu. Nah aku tuh bagi 2 tuh, jadi antara yang di Jabodetabek sama yang luar Jabodetabek. Terus ternyata banyaknya itu di Jabodetabek, sekitar 62 orang. Nah penguji itu pengen tahu kenapa sih kok banyaknya yang di Jabodetabek, emang kenapa, ada apa di Jabodetabek gitu. Ternyata kita itu harus menjelaskan,
misalkan karena di Jabodetabek ini orang-orang kan cenderung terpapar dan banyak oleh Korean Wave ya, maksudnya di kota-kota besar ya, terus juga paparan-paparan iklan. Nah itu mengapa orang-orang di kota-kota besar Jabodetabek itu tuh banyak yang mengisi hal tersebut atau menjadi kriteria yang responden yang kita tetapkan gitu. Pokoknya kita tambahkan analisa-analisa, karena ternyata kata dosen penguji aku, ya kalau untuk mengukur aja gitu sesuai dengan tujuan penelitian aku, itu sebenarnya penelitian ini udah sesuai, udah cukup lah untuk, tapi ini untuk level S1 mereka bilang kan. Aku agak shock tuh sebetulnya, cuman ya tenang aja lah, belajar tenang kan. Terus mereka bilang kalau untuk S2 itu harus lebih banyak analisa. Katanya kamu tuh terlihat kalau agak sedikit takut untuk menambahkan pendapat kamu, padahal di S2 ini harus menambahkan analisa-analisa dari setiap penemuan-penemuan penelitian gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah dari penelitian yang telah kamu lakukan itu, apa sih yang membuat kamu nggak expect dari hasilnya, katanya gitu. Terus kan memang aku ada dua hipotesa yang tidak sesuai dengan ekspektasi aku ya, dimana baik itu daya tarik iklan ataupun brand ambassador itu memang secara signifikan mempengaruhi citra merek dan juga minat beli. Tapi kalau digabungin itu melalui citra merek terhadap minat beli itu tidak signifikan gitu. Maksudnya kan berarti baik itu daya tarik iklan ataupun brand ambassador itu lebih cenderung ke minat beli, bukan ke citra merek. Itu kenapa? Nah, di draft tesis aku itu tidak terlalu menjelaskan hal itu. Nah, justru dosen penguji aku tuh ingin tahu apa sih yang, kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu. Itulah. Jadi di tesis aku ini lebih ke analisanya yang kurang dalam, katanya gitu. Terus yang lain-lain ya, kayak seperti saran itu harus dibagi dua, ada akademis dan juga praktis. Daftar pustaka sama jurnal juga nggak usah dipisah, katanya gitu. Sama ada juga di kata pengantar, jadi aku lupa kemarin itu aku ngutip dari kakak angkatan ya, jadi rektornya masih rektor yang lama. Nah terus dosen pengujinya nanya, kamu tuh tahu nggak sih sebenarnya rektor yang sekarang itu siapa gitu. Tapi untungnya karena emang aku baca lagi sebelum sidang tesis itu, jadi aku baca dari pertama ya sampai akhir ya, aku baca-baca gitu. Jadi aku udah tahu sebenarnya aku salah nulis nama rektor. Jadi aku ya udah minta maaf aja ya Bu, mohon maaf ada kesalahan gitu. Jadi kalau memang salah ya udah kita mengaku salah, nggak bisa gimana-gimana kan. Udah sih secara keseluruhan itu pokoknya yang lebih apa ya, di tesis aku tuh lebih ke kurangnya analisa, dan mereka itu ingin analisanya lebih diperdalam lagi itu. Jadi secara keseluruhan itu pengalaman aku di sidang tesis kemarin. Mungkin akan berbeda ya dari teman-teman juga nanti kalau misalkan sidang tesis ada yang sama atau yang enggak. Tapi ya semoga jadi referensi buat teman-teman semua. Itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.